Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, selamat beraktivitas, tetap semangat. Setelah surat dari PSSI yang dikirim ke AFC itu diterima dengan baik dan ada gayung bersambut, respon bagus, AFC mengikuti apa yang diinginkan oleh Indonesia untuk menggeser jam pertandingan di tanggal 11 Oktober khusus menghadapi Irak di pertandingan kedua. Ini juga yang membuat kubu Irak atau PSSI-nya Irak juga bereaksi dengan cepat setelah mengetahui bahwa AFC mengabulkan Indonesia memindahkan jadwal yang sebenarnya sudah diatur jam 18.00 waktu setempat atau jam 10 waktu Indonesia bagian barat, duel antara Indonesia dan Irak itu kemudian dipindahkan bergeser ke jam 22.30 waktu setempat atau di sini jam 02.30, sudah masuk ke dini hari tanggal 12 Oktober. Ini yang membuat Irak itu merasa bahwa mereka sangat tidak dihargai oleh AFC, tidak ada komunikasi, langsung mengiyakan permintaan kita, sehingga mereka perlu untuk merespon ini bahwa mereka akan melobi lagi, mendekati AFC. Tidak setuju mungkin dengan pemindahan jadwal tersebut karena Irak beranggapan ini akan mengganggu pemulihan mereka kalau harus bermain di jam 22.30 di mana mereka sudah harus beristirahat. Ya, kalau bisa dikatakan setelah jam tersebut, karena mereka akan mengantisipasi pertandingan lawan Arab Saudi pada tanggal 14 Oktober. Itu yang mereka minta, bahwa AFC harus melihat juga, menghargai apa yang mereka inginkan, sehingga harus ada sama-sama tidak dirugikan lah ketika mendengar bahwa Indonesia itu dikabulkan untuk bisa bermain dengan jam 22.30. Nah, bagi kubu Irak lewat presiden PSSI-nya di sana, Adnan Birjal, itu sudah mengatakan mereka ingin bahwa mengambil jalan tengah untuk pertandingan lawan Indonesia, teman-teman. Itu jangan di jam 22.30, kalau boleh di jam 20.00. Berarti kalau jam 20.00 itu di waktu setempat, jadi di kita itu jam 00, jam 12 sudah tengah malam, mau masuk ke dini hari. Ini yang dianggap bagi mereka fair lah. Kalau jadi kan hanya dari jam 18 itu mereka digeserkan, tapi 2 jam setelah itu, jangan di ke 4 jam setelah itu. Indonesia di jam 22.30, mereka tarik ke jam 20. Jadi di tengah-tengah, itu lebih netral dianggap oleh kubu Irak. Makanya mereka mungkin akan melayangkan juga surat kepada AFC meminta untuk ada keadilan di sini. Tapi kita tidak tahu karena ini kan sudah diputuskan oleh AFC, sudah mengabulkan bahwa akan bermain di jam 22.30 waktu setempat. Jadi kita sudah dini hari. Kita akan tunggu nantinya apakah kubu Irak juga akan mendapatkan keringanan juga. Sudah ada 22 kemudian dipindah lagi untuk ke jam 20.00 karena Irak menganggap pertandingan melawan Indonesia ini penting, walaupun sebenarnya kita juga perlu untuk istirahat untuk pemulihan. Makanya kita menggeser, memindahkan itu jam 22.30 karena sebelum itu kan kita menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 8, sementara Irak kan belum bermain, masih istirahat, mereka masih bahkan ingin menonton pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Jadi sebenarnya mereka lebih enak tampil melawan kita, itu mereka fresh, mereka belum bermain apa-apa, kita sudah bermain melawan Irak, tapi mereka punya dari lagi karena mengantisipasi pertandingan melawan Arab. Tapi kalau seandainya kita menang melawan Arab, kemudian kita menang melawan Irak dan lolos, sudah tidak ada guna lagi bagi Irak untuk bicara lawan Arab. Ini kan kita berandai-andai, walaupun ini dirasa sangat berat, tapi kan dalam sepak bola bisa saja terjadi demikian. Atau kita bisa
menang melawan Arab dan kita imbang lawan mereka, ya posisi mereka juga belum aman-aman benar untuk bisa lolos. Tetapi ya oke lah, itu hak mereka untuk bisa melobi AFC dan minta jam 20.00. Bagi kita sih nggak ada masalah sebenarnya ya. Kalau walaupun itu kan hanya selisih 2 jam ya, walaupun sebenarnya di jam 22 itu sudah sangat bagus ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum PSSI Pak Erik, bahwa oke lah permintaan sudah disetujui. Oke, apapun yang berkembang saat ini dengan info-info dari kubu lawan, kita jangan terpengaruh apapun, kita tetap fokus untuk menghadapi pertandingan di putaran keempat Oktober yang akan datang. Dan ini khusus bagi pelatih Kluivert ya, harus memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyusun kerangka tim ya, game plan bermain yang baik, karena ini kita hanya punya 2 kesempatan dalam 3 hari, tanggal 8 ke tanggal 11, menghadapi 2 tim kuat yang secara peringkat memang jauh. Itu Irak 58 peringkat dunia ya FIFA per bulan Juli, Arab itu 59, jadi hanya bergantian saja di antara Irak dan Arab di soal peringkat. Jadi jauh, kita kan 118 di antara 6 kontestan yang ada di putaran keempat Piala Dunia zona Asia, ya Indonesia paling di bawah ya, baru ada Oman, selebihnya kan paling tinggi itu adalah Qatar mungkin di 53 ya peringkat dunia Qatar. Jadi semua ada di atas, tetapi tidak bisa melihat di situ. Peluang kita tetap ada, tetap besar ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tapi perlu perjuangan. Kita berusaha, seperti kata Pak Ketua, harus berusaha, namun dengan kondisi tim yang kuat juga. Persiapan kita harus matang. Itu menjadi urusan bagi pelatih kepala Patrick Kluivert. Apalagi kan kita bermain tuh tanpa Ole Romani, nantinya menghadapi Arab, menghadapi Irak. Ini tentu kan jauh lebih sulit karena Ole Romani itu ada di lini serang. Ya kecuali kita bisa mendapatkan pemain-pemain pengganti yang bagus setara dengan Ole, ya kita berharap yang terbaik untuk tim kita. Tapi kan lebih bagus kalau kita dengan Ole. Ya itu kan jauh lebih bagus karena Ole sudah membuktikan dengan 3 gol dari 4 pertandingan yang dilalui bersama dengan timnas, dan sudah membuktikan, makanya dia masuk salah satu di antara 12 pemain terfavorit yang dirilis oleh AFC untuk dipilih, di vote oleh semua penggemar sepak bola untuk memilih siapa pemain paling favorit. Dan Ole dinilai AFC lah pemain yang signifikan, perkembangan dia luar biasa, dan untuk bisa memberikan kemenangan buat Indonesia. Gol-gol dia terhadap Bahrain dan juga lawan Cina yang membuat kita mendapatkan 3 poin dan sekarang berada di putaran keempat. Oke teman-teman, ya kita tunggu nantinya perkembangan info-info ke depan, termasuknya 2 pemain lagi yang akan menghiasi tim nasional kita seperti dalam konten saya sebelumnya. Itu sedang sekarang kejar dengan waktu, dan sudah saya bilang kan kemarin bahwa di bulan Agustus ini akan semua bergerak dengan cepat, termasuk Mauro Sista itu akan tersedia, dan kita doakan bersama bahwa 2 pemain yang datang ini pemain yang oke, sesuai dengan kebutuhan tim di lini serang kita, dan di Agustus berproses dengan cepat. Ya siapa tahu di akhir Agustus sudah diambil sumpah ya untuk mereka berjadi 3 pemain sudah termasuk dengan Mauro Silstra. Pak Ketua bilang sedang menunggu surat-suratnya kan, di konten saya sudah teman-teman dengar, surat-suratnya harus dilengkapi. Kita akan lihat nantinya, dan Pak Ketua nanti minggu depan ini akan menghadap Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk berbicara soal kedatangan 2 pemain tambahan ini selepas Ole itu mengalami masalah cedera, dan Presiden perlu mengetahui perkembangan sepak bola timnas kita karena beliau juga adalah penggemar berat untuk timnas kita dan sebagai pembina juga untuk sepak bola Indonesia. Jadi kita mendoakan saja yang terbaik ya untuk perkembangan sepak bola kita, dan tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang positif di putaran keempat nantinya. Dengan saya Bung Ropan, ciao.